Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah, saya baru saja berikhtiar menyiram tanaman, yaitu seperti cabai, sayur mayur. Ini sebagai ikhtiar saya. Kita nggak boleh meninggalkan ikhtiar, tapi yang menentukan hasilnya Allah. Sahabat, kita ngobrol di dalam aja, karena di luar sedikit panas dan bising juga. Ngobrol di sini ya. Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah, saya berikhtiar menyiram cabai, sayur mayur. Kita harus berikhtiar. Satu hari seorang laki-laki datang ke saya dan dia mengatakan, "Pak Ustadz, saya datang ke sini untuk minta solusi." "Oh iya, apa masalah Bapak?" "Saya dililit hutang. Saya ada utang di bank. Saya diresign dari pekerjaan saya. Dan sekarang pekerjaan saya memulung. Tapi dari hasil itu saya tidak cukup. Belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan banyak sekali masalah. Dan saya juga dalam keadaan sakit." Saya tanya, "Berapa angsuran Anda setiap bulan?" Saya katakan, "Sekitar 4 juta lebih Pak Ustadz." "Hasil Anda, barang-barang yang Anda dapatkan berapa?" "Hasil saya paling hanya kurang lebih 3 juta. Maka untuk menombak itu saya mau jual rumah saya. Hutang saya sekitar 70 jutaan. Maka saya katakan, lakukan infak. Kalau secara rasio, satu nggak masuk akal." Orang tersebut mengatakan, "Bagaimana saya bisa berinfak Pak Ustadz, sedangkan saya ini dililit hutang?" Maka saya katakan lagi, lakukan infak. Satu hari bapak ini datang kembali. Kemudian dia katakan, "Pak Ustadz, saya akan melakukan infak, tapi saya tidak mampu melakukannya keseluruhan. Karena saya suruh dia berinfak. Tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, umurnya berapa. Dan itu saya jumlahkan. Tinggi badannya 170, berarti infaknya 170 kilo. Berat badannya bapak ini sekitar 72 kilo. Sudah 244 kilo. Tambah umurnya 56. Maka jumlahnya menjadi 300 kilogram. Ini bukan hadis. Ini namanya sedekah mutlak yang diakumulasi dari tinggi badan, berat badan, tambah umur. Dalam keadaan dililit hutang, dalam keadaan sakit, saya anjurkan untuk melakukan infak mutlak atau infak badan. Dari mana dia akan mendapatkan uang sejumlah itu? Maka dia harus berinfak dengan total akumulasi tinggi badan, berat badan, dan tadi dengan jumlah 3 juta. Karena jumlahnya 300 kilo dari hasil jumlah tersebut. Orang itu mengatakan, "Pak Ustadz, untuk bayar angsuran bulan ini saya belum. Angsuran saya sekitar 4.700.000. Itu belum saya bayar sudah 2 bulan. Sedangkan dari pihak bank mendesak saya terus. Mereka tidak mau tahu kalau saya dalam keadaan sakit." Maka saya tekankan lagi kepada bapak tersebut untuk melakukan infak badan. Kalau secara rasio, secara akal, saya ini orang yang tega memberikan solusi. Saya sudah bersedekah. Saya sudah berinfak dengan jumlah. Maka orang itu mengatakan, "Baik Pak Ustadz, saya akan lakukan infak itu. Tapi bolehkah saya menyicilnya? Sedekah itu nggak ada dicicil-cicil," saya katakan seperti itu. Maka di kali berikutnya bapak tersebut datang. Dan dengan malu-malu dia mengatakan kepada saya, "Pak Ustadz, saya tidak mampu menunaikan infak saya secara tunai keseluruhan. Tapi saya ada uang." Maka dia keluarkan uangnya 250.000. Dan kemudian diambil dari jok sepeda motornya ada 1,5 kilo gula pasir, gula putih. "Oh Ustadz, ini sebagai bentuk kesungguhan saya ingin melaksanakan infak tersebut sesuai dengan arahan Pak Ustadz. Dan ini gula ini juga termasuk daripada bagian infak saya. Mudah-mudahan Allah terima infak saya ini Pak Ustadz." Maka saya terima infaknya dan saya masukkan di kantong saya. Mungkin kalau secara naluri kemanusiaan, saya ini orang yang tega. Orang sakit, pemulung, susah, dililit hutang, saya paksa untuk infak. Kemudian bapak tersebut lama tidak ada kabar, tidak ada telepon, tidak ada kabar.
tiba-tiba saya mendapatkan kabar bahwa orang tersebut meninggal dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT, infak itu bukan untuk orang yang menerimanya seperti saya, tapi sungguhnya infak itu adalah untuk diri Anda. Karena cara Allah menyelesaikan masalah kita itu di luar logika. Apabila kita melakukan sesuatu dengan cara di luar logika, maka Allah akan selesaikan urusan kita dengan cara di luar logika. Apa yang kita ambil dari hikmah tersebut? Bahwa orang tersebut meninggal dunia dengan husnul khatimah setelah melakukan infaknya. Dan dari pihak bank melunaskan semua hutang-hutangnya. Tetapi bukan berarti setiap orang yang berinfak itu kemudian akan meninggal dunia. Tidak. Itu sebagai salah satu contoh bahwa ketika Anda melakukan infak mutlak dengan jumlah tinggi badan, berat badan, dan umur, maka itu akan mendatangkan hikmah yang besar kepada kita semua. Oleh sebab itu sahabat, jika kita berani menabrak logika kita untuk menerima perintah Allah yang di luar logika, maka Allah akan menjawab semua urusan kita ini dengan cara di luar logika. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbaik sangkalah kepada sesama manusia. Niscaya kita akan mendapatkan hikmahnya. Dan ingat, ketika Anda melakukan infak, bukan si penerima yang akan mendapatkan keuntungan, tapi yang akan mendapatkan keuntungan adalah Anda yang melakukan. Oleh sebab itu, lakukan perintah Allah ini, walaupun sebagian besarnya jauh bertabrakan dengan logika Anda. Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Pak Suhartono diberikan tempat yang luas di sisinya. Al-Fatihah. Sahabatku yang dirahmati Allah, itu adalah kisah perjalanan dan kesungguhan dari saudara kita Pak Suhartono, yang mana beliau setelah lama tidak ada kabar, ternyata beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memanggilnya dengan cara yang baik, yaitu dengan cara husnul khatimah. Banyak orang yang bersedekah atau melakukan infak setelah dia meninggal dunia, baru keluarganya menyedekahkan apa yang dimiliki oleh almarhum tersebut, mulai dari pakaiannya yang bagus-bagus, kendaraannya, bahkan dibuatkan acara-acara yang mewah sebagai tanda cintanya kepada si almarhum. Padahal sedikit kemungkinan apa yang kita lakukan itu akan sampai kepada yang meninggal tersebut. Justru apa yang Anda lakukan sendiri di saat Anda masih segar bugar, di saat masih sehat, di saat masih hidup, itulah yang akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tabungan Anda, menjadi deposit Anda untuk Anda temukan nanti di alam akhirat. Oleh sebab itu sahabat, bersedekah di masa luang baik, tetapi bersedekah di masa sulit jauh lebih baik. Melakukan ibadah di saat sehat baik sekali, tapi melakukan ibadah dan ketaatan di saat kita dalam keadaan sakit jauh lebih baik lagi. Oleh sebab itu sahabat, gunakan kesempatan yang baik ini untuk kita melakukan kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan semua ini menjadi manfaat dan hikmah buat kita. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendahului kita diberikan tempat yang baik di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.